Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Jumat 22 Mei 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan
bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik Jumat 22 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan pertama mengisahkan Paulus yang mengalami hari-hari yang berat saat akan berkarya untuk mewartakan kabar gembira dari Tuhan. Paulus selalu saja dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Saat di Korintus, ia dilawan oleh orang Yahudi, bahkan dihadapkan ke pengadilan. Namun Tuhan selalu melindungi Paulus. Dan entah bagaimana membuat Galio, sang gubernur, tidak mau mengurusi pertengkaran antara orang-orang Yahudi dengan Paulus. Tuhan telah menggunakan Galio untuk melindungi Paulus. Sebab Tuhan sendiri telah bersabda kepada Paulus, "Jangan takut, aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau." Sebagai murid Kristus, kita pun juga akan selalu sama dengan Paulus. Kita juga akan menderita. Kita juga akan memiliki banyak musuh ketika kita akan mewartakan Injil Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri pula lah yang akan selalu menguatkan dan melindungi kita. Ya Tuhan dan Allah kami, ajarilah kami untuk selalu setia dalam penderitaan ini. Jangan biarkan kami lari dari hadapan-Mu saat kami mengalami cobaan. Amin.